Selamat pagi kembali yang Living Indonesia. Yuk kita akan mulai pagi hari ini. Sebelum mulai saya boleh tahu nggak? Bisa kedengeran nggak suara saya dengan jelas? Kalau bisa boleh tolong dilihat di kolom chatnya. Kalau bisa terdengar dengan jelas. Hai, selamat pagi. Ada Kakak Ana, Kakak Dera, ada Belina, ada Ibu Winawati. Ciwina, aku pin dulu biar Ciwina bisa bilang say hi dulu. Selamat Hai. pagi semua, selamat pagi Bu Lisa. Selamat pagi Ciwina. Ih, pagi-pagi udah seger ya. Kayaknya kita berdua udah seger ya pagi-pagi ya Ciwina ya. Iya, Oke, harus jadi harus kalau ngantuk teman-teman. gimana yang dengerin juga ngantuk nanti. Nah, Ciwina cerita dikit dong. Nanti Ciwina mau nge-share apa sih? Cerita sedikit aja background Ciwina. Abis itu Ciwina mau ngajarin kita apa pagi hari ini. Background saya sebetulnya lebih ke apa ya, brain gym instruktur, kemudian kinesiologi, lebih ke kinesiologi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sempat belajar Vita. Jadi hari ini saya lebih yang saya share itu teknik Vita Flex. Mungkin teman-teman juga udah familiar ya dengan judul Vita Flex ya. Tapi Kita tanya, Ciwina kita tanya, teman-teman di mm-mm. sini ada yang sudah familiar dengan VitaFlex nggak? Kita tanya Ciwina. Boleh dilihat di kolom chatnya ya teman-teman sudah familiar kah dengan teknik Ayo, VitaFlex? kalau yang familiar ketik angka 1. Tuh, satu. Banyak, Ci. Nah, kan gampang. Banyak pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya. Sering dipakai nggak? Satu. Nah, kalau berikutnya sering dipakai nggak? Angka 2 ya. Oh, angka dua. Aku dua, karena aku baru belajar Jadi juga kita sama bisa Ciwina. bedain. Jadi kita bisa bedain yang mana satu, yang mana dua. Aku dua, Ci. Aku dua, Ci. Mm-mm. Yeay, aku juga dua. Banyak ya. Jadi Mm. teman-teman, hari ini kita akan banyak praktek. Disiapkan ya oilnya ya. Kita butuh oil RC, Digest, sama peppermint aja ya, Ci. Cuma tiga kok. Oilnya disiapin RC, Digest, peppermint. Terus kita praktek di tangan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita butuh, nah tuh, Mm. Digest, Dia RC, ada ginger. peppermint. Ya, Ada ginger betul. juga. Nah, Nanti kita belajar loh, sama kok saya Ciwina punya ya, blur ya? teman-teman. Kasih lihat gambar oilnya kok langsung kena blur. Yuk, jadi teman-teman sudah siap belum oilnya? Kalau oilnya sudah siap, aku minta 5 deh kali ini. 5. Oilnya di ginger, digest aja ya, Ci. Digest, peppermint, sama arsi. Kalau sudah siap oilnya silahkan tulis 5. Kita mau belajar Sederhana. pakai oil pagi hari ini. Oke, sudah banyak yang udah siap Ciwina. Kalau gitu aku izin ya, aku cerita dulu tentang oilnya. Lalu Ciwina akan ngajarin kita prakteknya cara pakai oilnya dengan teknik VitaFlex di tangan. Oke, Ciwina aku izin aku duluan ya. Habis itu baru Ciwina ya. Silakan, Terima silakan. kasih Ciwina. Aku remove sebentar. Baik, kalau gitu teman-teman kita akan langsung aja. Aku mau share kok, aku nggak bisa nge-share ya. Sebentar ya. Ini dia. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke prakteknya teman-teman semuanya, kita sebentar aja akan sama-sama melihat tentang peroilannya. Seperti apa sih sebenarnya oil-oil yang mau kita gunakan ini? Lalu nanti Ciwina akan sama-sama barengan sama kita semua, Ciwina akan cerita tentang bagaimana cara menggunakannya. Yang teman-teman lihat sekarang sudah full atau bagaimana? Boleh saya lihat di kolom chatnya, sudah full kah tampilan screen-nya? Belum ya, sebentar ya, saya stop share sebentar, nanti saya ulang. Sebentar ya, mohon bersabar. Nah, udah ya, sudah full ya teman-teman ya tampilannya ya. Kalau sudah full, boleh tolong ditulis di kolom chatnya. Sudah ya? Yes, terima kasih. Aduh, seneng deh pagi ini semangat banget yang ikut nih. Kayaknya kita tembus 200 kayaknya. Asik. Yuk, kita mulai ya. Jadi, hari ini teman-teman kita akan sama-sama belajar sama Ciwina teknik VitaFlex. Jadi, yang paling sering kejadian tuh kan di kehidupan sehari-hari batuk pilek, pusing, pencernaan terganggu, nggak enak deh rasanya di apa namanya di perut gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan ya? Yuk, 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 yuk.
Hari ini simple banget, kita nggak akan bahas banyak-banyak. Cuma bahas tiga masalah yang sering terjadi. Tadi batuk pilek, udah gitu pusing, udah gitu pencernaannya nggak bersahabat. Terus langsung praktek bareng teknik VitaFlex. VitaFlex itu macam apa ya? Pijatan refleks yang bisa bantu tubuh kamu pulih lebih cepat. Yuk, langsung kita lihat ya. Teman-teman, pernah nggak sih kamu ngebayangin ya kamu ngalamin ini? Kalau ada yang suka ngalamin, tolong ditulis di kolom chatnya ya. Pernah nggak sih kamu ngalamin kepala kok kayak cenut-cenut padahal kerja aja belum mulai gitu ya? Kayak baru bangun pagi, kepalanya udah cenut-cenut gitu. Terus udah gitu, atau lagi misalnya lagi abis makan perutnya mules kembung. Perasaan orang kalau mules atau kembung sebelum makan ya. Atau juga batil terus padahal nggak sering kena hujan sih, tapi batilnya nggak berhenti-berhenti. Kadang ya teman-teman ya kita mikirnya itu masuk angin kali ya, terus kita minum ini, minum itu, tapi kok suka balik lagi ya, padahal tubuh kita tuh nggak mungkin ngasal loh kasih reaksi. Sebenarnya teman-teman hal seperti ini tuh sering banget kita alami, tapi mungkin kadang-kadang kita anggap itu hal yang sepele gitu ya. Kalau dipikir-pikir, semua ini sebenarnya ada sinyal dari tubuh kita. Tubuh kita tuh mau bilang sesuatu sama kita. Kalau kita tiba-tiba sakit kepala, kalau kita tiba-tiba perutnya mules, kalau kita tiba-tiba bersin, sebenarnya tubuh kita tuh pengen ngasih bilang ke kita, tolongin aku, tolongin aku. Dia tuh ngomong pelan-pelan. Makanya yang dirasain teman-teman juga ringan-ringan aja. Sayangnya kadang-kadang kita suka cuek ya kalau ada kejadian kayak gini. Coba deh, sebenarnya tanda-tandanya kayak gini tuh apa sih? Tubuh kita itu pinter banget loh teman-teman, karena tubuh kita ini ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tubuh kita itu akan sering ngasih kode-kode kalau ada yang nggak beres dalam tubuh. Contoh, kalau misalnya pagi-pagi kita bangun terus tiba-tiba kita ngerasa pusing. Menurut teman-teman nih, saya boleh lihat ya di kolom chatnya. Biasanya kalau teman-teman mikir baru bangun pagi, kok udah pusing ya? Kira-kira kenapa ya teman-teman ya? Boleh lihat nggak di kolom chatnya? Misalnya baru bangun pagi, tiba-tiba kamu udah ngerasa pusing. Nah, kira-kira menurut kamu, menurut diagnosa kamu, kira-kira apa yang terjadi ya? Kenapa bisa begitu ya? Nggak pules tidurnya, hormonnya nggak balance, masuk angin, darah tinggi, atau sesimpel kurang tidur benar, atau sesimpel kurang minum. Itu yang dimaksud teman-teman semuanya. Coba dengerin deh sinyal tubuh kita. Kalau kita kurang tidur, bisa jadi pagi-pagi pusing. Kalau kita stresnya berkepanjangan, sering nggak dengar orang stres berkepanjangan, ternyata akhirnya perutnya suka mual-mual. Itu semua adalah sinyal dari tubuh kita. Tuhan yang ciptain tubuh kita ini ngasih tahu kita, tok tok tok, ada sesuatu yang nggak beres loh di tubuh kita, makanya pusing, mual, atau berbagai macam hal bisa terjadi. Tapi kalau tubuh kita ngomong kayak gitu, itu dia bukan kenapa-napa loh. Dia cuma pengen kasih tahu kita, hati-hati ya, jangan makan sembarangan ya, jangan capek ya. Gitu sebenarnya yang terjadi. Nah, teman-teman sekalian, kalau itu semua udah terjadi, kalau kita mau dengerin tubuh kita ini ngomong, solusinya simpel kok. Karena Tuhan menciptakan tubuh kita itu punya penyembuhan alami. Simpel banget solusinya. Solusinya tubuh kita perlu balik ke titik seimbang. Kalau pusing pagi-pagi karena kurang tidur, yang kita butuh lakukan ya sesimpel butuh tidur gitu ya. Karena tubuh kita cuma butuh kembali secara seimbang. Nggak pakai drama bahan kimia, nggak pakai ketergantungan. Mulai sekarang coba deh dengerin tubuh kamu ngomong supaya dia bisa seimbang lagi. Dan essential oil itu kalau tubuh kasih sinyal, kita bisa dengerin, kita bisa pahamin, kasih respon terbaik dengan cara yang alami. Karena tubuh kita tuh nggak butuh basa-basi loh, dia cuma perlu dipahami doang loh. Nah, pahami tubuh, kembalikan dia ke posisi alaminya. Sesimpel kasih essential oil untuk mendukung proses pemulihan tubuh kita. Dan kita ingat baik-baik ya, bahwa essential oil itu bukan menggantikan medis, tapi memang melengkapi supaya tubuh kita kembali ke posisi seimbangnya di awal secara alami. Ingat ya, tubuh kita nggak butuh basa-basi, tubuh kita cuma perlu didengerin, cuma perlu dipahamin. Itu aja kok, balikin dia ke seimbangan alaminya. Yuk bantu tubuh kita dengan cara yang benar, balik ke keseimbangan alaminya. Maka kalau kita bisa dengerin tubuh kita ngomong, ada solusi alami yang pasti teman-teman bisa jadiin bagian gaya hidup sehatnya.
Hari ini kita bahas tiga masalah ya yang paling sering kita alami dan gimana sih cara pakai essential oilnya untuk mendampingi tubuh kita kembali ke posisi seimbang dia. Nah, yang kita bahas tiga doang, gampang sekali. Pertama, batuk pilek. Kalau batuk pilek, essential oil yang paling oke apa ya? Kita akan bahas Raven dan Arsi. Lalu, kalau perutnya mules, kembung, untuk balikin dia ke posisi alaminya apa ya? Gampang. Kita bahasnya adalah digest dan ginger. Lalu, kalau kita pusing-pusing, apa ya yang bisa membantu ya? Nah, pendamping alaminya bisa peppermint atau M-grain. Nah, kita lihat satu-satu ya teman-teman. Sekarang kita lihat kepala cenat-cenut gitu ya. Tahu nggak sih kamu, ini solusi sakit kepala ringan itu adalah peppermint. Peppermint itu kayak sahabat pertama yang langsung dateng kalau kita lagi mumet gitu ya. Karena kamu tahu nggak, peppermint itu udah dipakai ribuan tahun yang lalu loh. Dari zaman Mesir kuno dia udah dipakai. Memang peppermint itu dari ribuan tahun lalu dipakai untuk pencernaan, untuk sakit kepala, bahkan untuk kelelahan mental dia dipakai dari ribuan tahun yang lalu. Nah, kenapa ya peppermint bisa begitu? Ternyata teman-teman, di dalam tanaman peppermint itu ada mentol. Mentol ini yang akan menenangkan saraf tegang. Makanya tanaman peppermint suka dipakai untuk kelelahan mental. Di dalam peppermint, tanamannya itu ada menton. Dia ini membantu meredakan nyeri. Itu kenapa tanaman peppermint itu zaman dahulu kala udah dari dulu sering dipakai untuk pusing-pusing. Nah, itu dia solusi sakit kepala. Pakainya adalah tanaman peppermint. Tapi kalau misalnya sakit kepalanya ringan, kata Kakak Lisa pakai peppermint. Kalau sakit kepalanya udah mengarah ke migrain, gimana ya? Kalau sakit kepalanya udah mengarah ke migrain, panggil tim khusus. Tim khususnya adalah apa? Panggil deh tanaman basil dan marjoram, itu biasa dipakai di Mediterania untuk ngobatin sakit kepala. Kalau tanaman peppermint di Mesir kuno udah dipakai untuk ngatasin pusing. Tanaman lavender ada di literatur Romawi dipakai untuk menenangkan pikiran. Nah, semua warisan tadi yang berasal dari Mediterania, berasal dari Romawi, berasal dari Mesir kuno, kemudian semua tanaman tadi disatukan dalam satu botol kecil bernama M-Grain. Jadi teman-teman, M-Grain ini bukan sekedar oil loh, tapi kearifan alam yang disatukan dalam satu botol ini. Makanya, kalau udah level migrain, panggil tim khusus ya. Kalau levelnya baru sakit kepala ringan, panggil aja peppermint gitu. Kalau kamu mau tahu konstituennya ini semuanya, salah satu yang mau aku angkat, memang teman-teman tahu kan helichrysum dia bantu regenerasi sel, tapi tahu nggak sih tanaman basil ini bantu anti kejang gitu ya. Nanti teman-teman bisa bahas di sini ya, bisa lihat materinya. Oke, nextnya kita akan lihat tentang perut mual atau kembung. Apa ya solusi alami yang bisa bantu supaya kembali nih posisi semula kita, keseimbangan tubuh kita balik lagi? Yuk kita lihat ya. Nih, perut mual atau kembung. Pasti teman-teman udah tahu. Tim penyelamat pencernaan, Digest. Kalau perut kita lagi ngomong, dengerin baik-baik ya. Terus tanya deh, alam ini bisa menjawab pakai apa ya kalau perut aku lagi ngomong? Pakai digest, teman-teman. Di digest, tahu nggak? Dulu itu nenek kita tuh suka pakai jahe direbus sama kunyit, direbus sama adas untuk pencernaan. Emang dari dulu memang udah dipakai sih. Makanya Bapak Geri yang itu terinspirasi dari tradisi Ayurveda. Dia menggunakan adas dan jahe atau pengobatan China. Pengobatan China itu menggunakan peppermint dan patchouli atau herbal Eropa deh, menggunakan anisi dan juniper untuk ginjal dan lambung. Nah, dari semuanya ini kemudian Bapak Geriang terinspirasi untuk menggabungkan semuanya jadi satu. Namanya adalah Digest deh. Kalau teman-teman mau tahu tumbuhan apa yang ada di dalam Digest, salah satunya adalah memang ginger. Ginger ini tanamannya memang udah terkenal loh dipakai untuk mengatasi mual dan menstimulasi pergerakan usus. Jadi kalau ususnya terlalu aktif gitu ya, nah itu tuh yang bikin suka sakit. Nah, ternyata tanaman ginger memang udah dipakai sih dari dulu untuk hal ini. Terus pertanyaan berikutnya adalah, kalau kata Kakak Lisa, digest itu ada tanaman gingernya, apa berarti ginger bisa juga untuk pencernaan ya? Nah, iya teman-teman, ginger bisa dipakai juga loh untuk pencernaan.
penenang alami, lembut tapi kuat. Seperti kamu. Kamu semua kan di sini wanita lembut ya, tapi wanita yang sangat kuat. Nah, ginger dari dahulu gitu ya, dari Ayurveda, dari Tiongkok kuno, ini udah dipakai sebagai ramuan utama untuk pencernaan. Jadi, apa sih isinya ginger sampai bisa begitu? Tanaman ginger ini memang mengandung zingiberin. Nah, ini nih yang bantu tadi pergerakan usus. Di dalam tanaman ginger ada juga sesquiphelandren, dia yang dipakai untuk anti mual. Ada juga ginger roll untuk antiinflamasi dan efek menenangkan dan menghangatkan. Itu kenapa tanaman ginger dari dulu memang dipakai untuk pencernaan. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, kalau gitu aku pakai ginger atau pakai digest Kakak Lisa? Nah, kalau pertanyaannya ke sana, bukan siapa yang lebih baik jawabannya, tapi siapa yang lebih cocok. Bayangin ya, kita lagi duduk nih, habis makan, perutnya mulai nggak ngerasa nggak nyaman. Terus ada dua orang teman kita nih yang datang, yang satu bawa kehangatan. Nih, aku kasih kamu hangat, kamu lagi sakit perut ya, lagi nggak enak ya. Yang satu bawa kamu kehangatan. Bantu ya aku bawa, pelan-pelan aku hangatkan dari dalam. Itu si Ginger. Yang satu lagi, aku tawarin kamu ya tim yang lengkap banget. Supaya tim lengkap aku bisa langsung ngecek kondisi kamu, apa yang terjadi pada perut kamu, kenapa bisa begitu. Nah, itu Digest. Dua-duanya sama-sama baiknya, dua-duanya sama-sama hadir untuk nolongin perut kamu yang lagi kasih sinyal, gayanya beda-beda. Terus saya pakai yang mana? Bukan siapa yang lebih baik, tapi mana yang lebih cocok karena dua-duanya sama-sama bagus untuk pencernaan kamu. Oke, lanjut ya. Aku tinggal dikit kok, tinggal satu lagi. Batil deh. Kalau batil, apa ya ramuan alami yang paling cocok untuk ke sana? Ini dia. Pasti teman-teman udah tahu. Arsi. Ya nih, napas itu anugerah yang sering kita lupa ya. Ketika kita nafasnya bebas, mana menghirup oksigen dan ngeluarin oksigennya bebas, kita suka lupa loh bahwa nafas itu anugerah Tuhan yang paling mahal. Karena kalau kita udah butuh oksigen, satu tabungnya itu udah mahal sekali gitu ya. Jadi jangan lupa bersyukur ya kalau sampai saat ini kita masih bisa gratis menghirup oksigen. Oke, kita bahas ARSI ya teman-teman. Boleh nggak aku tanya, menurut teman-teman kalau ada ARSI, ini singkatan apa sih? Boleh bebas, kamu boleh berkreasi. Menurut kamu, kalau ARSI itu adalah anugerah untuk nafas kita, kira-kira ARSI itu singkatan apa sih? Boleh deh ditulis di kolom chatnya. Kamu mau kasih nama apa ARSI itu? Ceritanya ARSI ini untuk membantu. Oke, Kak Ciwina. Ada yang respiratory congestion. Ada lagi nggak teman-teman? Apapun boleh kamu kasih nama kok. Arsi menurut kamu respiratory care, thank you Kakak Siva. Ada lagi nggak yang punya kreasi? Arsi itu aku pengen kasih kira-kira menurut aku ini singkatan dari you name it deh. Boleh tahu nggak? Ada yang respiratory congestion, ada yang respiratory care, berarti itu semuanya merawat untuk reaksi cepat. Wow, Kakak Leli Gesta, thank you loh. Keren juga nih ya singkatannya, reaksi cepat, ARSI gitu ya. Thank you loh Kakak Leli. Ada lagi nggak teman-teman yang punya kreasi? Resep cintaku. Thank you. Resep cintaku ya ketika aku butuh nafas yang gratis tadi. Thank you ya teman-teman. Yes, you can name everything. Arsi, kamu boleh name it sebagai respiratory care, boleh name it sebagai respiratory congestion, boleh name it revive chest, boleh name it respiratory cleanse, boleh name it respira cinta, karena kamu mencintai Arsi saking cintanya untuk pernafasan kamu boleh name it respira cinta. Apapun yang kamu kasih nama tentang Arsi yang jelas, Arsi akan membantu nafas kita. Karena ingat, nafas kita adalah anugerah yang sering kita lupa. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman ya. Nah, Arsi ini memang konstituen utamanya ada banyak. Ada sineol, ada mentol, ada menton, alpha-finin, semuanya akan bantu untuk eh, pernafasan kita. Karena memang di Mesir kuno, minyak, daun peppermint, eucalyptus itu sudah membantu hidung yang tersumbat dan membersihkan udara. Itu adalah tanaman-tanamannya. Nah, teman-teman, kan kita kan sudah kenal banget ya sama Arsi, respira cinta, reaksi cepat, you can name it. Tapi teman-teman,
Kamu tahu nggak sih, ada lagi loh essential oil lain yang kita bisa bilang kakaknya Arsi. Karena sekali-sekali kamu harus coba deh yang satu ini. Kakaknya Arsi ini namanya adalah Raven. Nah, Raven itu juga bisa kasih kamu nafas lega loh di tengah polusi. Karena Raven itu tuh kayak booster gitu ya. Pas udah mulai ada keluhan lain, kamu bisa coba pakai Raven. Karena di dalam Raven itu ada eukaliptus. Tanaman eukaliptus ini bantu ekspektoran. Ekspektoran tuh ngencerin dahak. Makanya eukaliptus ini dipercaya untuk mengencerkan dahak tanamannya. Ada tanaman peppermint loh. Peppermintnya bisa membantu menyegarkan saluran nafas. Ada tanaman wintergreen juga untuk nenangin otot. Ada tanaman kampora juga untuk membantu relaksasi pernafasan. Jadi teman-teman semua, untuk kamu yang udah sering cobain RC, sekali-sekali coba di Raven. Karena menyarankanlah para ahli aromaterapi sekali-sekali sarankan rotasi supaya efeknya tetap optimal. Mana yang lebih baik? Dua-duanya sama-sama oke kok. Kalau kamu yang sering RC, rotasi deh sekali-sekali pakai Raven supaya tubuhnya bisa merasakan hasil yang optimal dari kedua oil ini. Oke, teman-teman semua, tadi kita sudah bahas ya. Kita sudah bahas tentang perut kembung atau mual, sudah bahas tentang pusing atau migrain. Kita barusan sudah bahas tentang batil. Maka sekarang saya serahkan kepada Ciwina. Ciwina tanya dong, kalau tadi udah tahu oilnya, sekarang kita semua mau tanya tentang teknik Vitaflex-nya. Aku add Ciwina ya, sebentar ya. Silakan Ciwina. Ya, thank you Bu Lisa. Teman-teman, suara saya jelas ya. Kalau jelas tolong ketik angka 1 di chat, jadi saya tahu. Saya mulai sebetulnya judulnya Teknik VitaFlex sebagai P3K. P3K itu adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Enggak pada kecelakaan sih, maksudnya dalam kondisi darurat. Kita perlu, sebelum kita sempat kepikir, kita salah makan apa, atau kita, eh, sebelum kita kepikir penyebab. Ya, tadi kan sempat bilang, ah susah, kalau sakit kepala itu penyebabnya apa gitu. Ya kurang tidur, ya kolesterol. Sebelum kita mendefine itu, kita udah kita udah kerjain dulu sehingga badan kita bugar, pikiran kita jernih, jadi kita bisa apa namanya ya, kita bisa notice lebih baik, kita bisa mengingat lebih baik apa yang sudah kita lakukan. Oke, jadi sesuai tadi topik topik kita hari ini, jadi teknik VitaFlex hari ini kita fokus di 3 masalah utama yang kita angkat hari ini, batil, masalah perut, dan masalah pusing. Tapi ingat ya, kalau bapil mungkin cenderung lebih lebih gampang kita kita praktekkan, sementara kalau perut dan pusing itu sebetulnya penyebabnya banyak. Ya, jadi nanti tapi kita boleh sama-sama experience, sama-sama mencoba, sama-sama untuk melihat apakah teknik VitaFlex yang kita akan saya share hari ini itu efektif apa tidak. Oke, saya lanjut ya. Next. Oke, next. Nah, thank you. Jadi, udah ada di layar. VitaFlex itu apa sih? Metodologi penyembuhan yang dibawa sebetulnya dari Tibet ke Amerika di tahun 1920 oleh Stanley Burrow. Nah, jadi dia lebih ke menstimulasi titik-titik refleks yang ada di kaki atau di tangan, ya. Sebetulnya infek titik-titik refleks ini itu tidak hanya di kaki dan di tangan. Mungkin teman-teman tahu, dengan melihat wajah aja kita udah tahu si X atau siapa gitu ya. Begitu dengan melihat wajahnya kita tahu, oh dia lagi ini, oh dia lagi itu. Jadi wajah. Terus ada lagi titik-titik yang suka dipakai itu di telinga. Nah, kemudian ada lagi di lidah. Jadi atau kornea mata. Jadi sebetulnya kalau kita cukup tenang untuk mengamati perubahan,
eh, setiap part of setiap bagian dari tubuh kita itu memberikan tanda sebetulnya, memberikan informasi tentang kondisi kita pada saat itu. Ayo teman-teman yang pakai handphone, silakan kita mulai sesi ini dengan mengambil foto close up diri sendiri. Nanti kita bandingkan setelah kita mengerjakan Vita Flag ya teman-teman ya. Coba ayo teman-teman ambil foto close up sendiri ya, masing-masing keep sendiri nah, untuk kita bandingkan di akhir. Kalau yang udah selesai tolong ketik angka 2. Bagi teman-teman yang sudah Aku belum, selesai Ci. mengambil Tunggu foto bentar. close up diri sendiri, tolong ketik angka 2. Bentar ya, Nanti Ci. kita bandingkan Bentar. ya. Aku Ingat belum, nanti di bentar. akhir, siap. Ingat nanti di akhir fotonya di posisi yang sama, di tempat yang sama, dengan penerangan yang sama. Jadi kita nanti bisa bandingkan apple to apple. Oke? Saya tunggu sign dari Ibu Lisa. Aku sudah kayaknya nih banyak nih yang udah ngasih, udah selesai nih foto close up-nya. Udah nih, Nah, Ci. ya, kita lanjut ya. Boleh next nggak? Jadi basically kita bisa petakan kok badan kita. Jadi eh boleh next nggak Bu Lisa? Saya dikasih kontrol. Nah, thank you. Oh, ini langsung gambar tangan. Boleh next lagi nggak? Cimina udah co-host kok. Nah, oh, enggak. Saya bisa take control ya. Oh, baiklah. Jadi kalau kita lihat teknik Vita Flag ini, kalau kita bicara tentang efektif apa enggak? Efektif kalau kita lakukan dengan betul. Jadi kalau misalnya oke, saya boleh, maaf, Bu Lisa, saya boleh dikasih kontrol nggak? Jadi saya bisa next request kontrolnya di mana ya? Hmm. Sebentar ya. Jadi sementara, nah teknik VitaFlex itu sebetulnya sangat sederhana. Jadi kalau kalian bisa gedein gambar saya, itu basically pad itu sebetulnya apa ya? Namanya ini apa? Yang bantalan ya, bantalan. Terus kita semudah kita gulirkan sampai ketemu kuku. Jadi dari bantalan kita gulirkan, gitu ya. Boleh dengan tenaga, boleh tanpa tenaga. Sebetulnya teknik ini, cara ini tujuannya adalah untuk men-generate pisau elektrik yang di badan. Jadi kalau kita lakukan ini di titik-titik refleks organ tubuh, maka akan menstimulasi saraf-saraf menuju organ tersebut. Ya, jadi pada prinsipnya sangat sederhana, sesederhana itu. Nah, kalau kita lihat, jadi apakah kita teman-teman ada yang suka pijat refleksi? Kalau ada yang suka pijat refleksi, tolong ketik angka 3. Yes, thank you ya teman-teman. Nah, si pijat, kalau kita ke tempat pijat refleksi, itu akan ketemu gambar-gambar yang sebetulnya mirip dengan gambar Vita Flag. Ya, sebetulnya bukan mirip. Kita badan manusia itu mirip. Kaki itu jadi bagaimana kita memetakan si badan itu di kaki dan di tangan itu sama. Tinggal perbedaannya sangat minim tergantung siapa yang memetakan badan kita ke tangan atau ke kaki. Nah, masing-masing kalau kita lihat tangan, ups, kelihatan nggak? Nah, jadi eh, posisinya tangan kiri dan tangan kanan ini digabung, ini adalah badan kita. Jadi kepalanya ada di jempol, ini leher, kemudian ini adalah tulang belakang. Jadi kalau digabung kepala kiri dan kanan itu jadi satu, kemudian tulang belakangnya juga satu. Nah, the rest kita bisa kira-kira nih dari tangan kita nih. Kalau tulang belakangnya ada di sini, gitu ya.
Di sebelah kiri ada lambung, lambungnya di mana? Di sini gitu ya. Parunya ada di mana? Ada di sini, gitu kan? Nah, leher kita ada di mana? Ini leher, ini kepala, ini otak, gitu ya. Bagaimana kita mendefine bagian dari tubuh kita di kedua telapak tangan? Nah, biasanya kalau yang paling gampang adalah define di telapak kaki karena bentuknya lebih proporsional. Kalau di tangan ini kan jarinya gede ya, gitu kan ya. Nah, jadi eh, cara mengerjakan boleh ke balik ke belakang, Bu Lisa, sekali lagi. Nah, jadi kira-kira penampakan di tangan, organ tubuh di tangan posisinya itu kira-kira seperti terlihat di gambar. Kalau di gambar kan begini, ya kan? Yang paling gampang kalau kita ingat itu begini. Ini kepala di jempol ini kepala, leher, ya tenggorokan lah, gland apapun yang ada di kepala dan leher itu konsentrasi di jempol, jari jempol, dan jempol ke bawah ini adalah tulang belakang. Nah, tinggal kita petakan yang dekat sama tulang belakang apa di sini. Gitu ya, di sini bisa mungkin define-nya lambung. Liver ada di mana? Liver ada di sebelah kanan, ada di sini agak jauh dari tulang belakang gitu ya. Terus paru di atasnya. Diafragma di mana? Ada di sini. Jadi pintar-pintarnya kita untuk mendefine. Jadi kalau kita lihat ada paru di sini, kiri dan kanan, pituitari, pineal, otak itu ada di sini, ada di jempol, kiri kanan. Heeh. Kemudian ada hidung, ada tiroid, ada. Nah, ini bagaimana kita memetakannya dengan baik. Semakin tepat, kalau kita memetakan dengan tepat, teknik Vitaflex yang kita lakukan itu akan menjadi lebih sharp hasilnya, lebih tajam sesuai dengan harapan. Kita next lagi. Next lagi. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pada buka, boleh buka kamera, boleh share dulu nggak Mbak Bu Lisa? Jadi kita lihat teman-teman boleh mempraktekkan cara menggulirkan tangan seperti ini. Jelas nggak? Jelas, Ci. Teman-teman Jadi yang lain dari bisa back, jelas nggak? cheek, nail. Ini terhubung, hubungannya semakin sedikit dan kuku itu berfungsi sebagai isolator. Nah, jadi ini kita mengenerate pulsa piezoelektrik. Jelas ya, teman-teman kalau mau sharing, mau share cara melakukannya lewat eh, kamera masing-masing boleh loh ya. Jadi, nah kalau sudah jelas, yang paling gampang tadi saya sampaikan adalah kita masuk dengan pernapasan. Nah, kalau pernapasan boleh balik ke slide, Bu. Maaf, Bu. Nggak apa-apa, Ci. Santai. Kita ke Jadi pernapasan kalau yang kita masuk ke pernapasan, organ yang terlibat apa kalau kita lihat? Organ yang terlibat dalam pernapasan. Nah, ini ada hidung. Jadi tadi kita udah tahu ya posisi nose ada di mana ya di tangan kita. Oke. Kemudian kita lihat ada mulut, ada tenggorokan trakea, ada bronchi tube, ada parunya sendiri. Nah, ini semua tadi kita sudah petakan. Nah, balik lagi. Pada saat pernapasan, ada yang punya keluhan pernapasan sekarang, hidung tersumbat dan sebagainya. Ada nggak? silahkan teman-teman kalau ada boleh ditulis di kolom share-nya. Di kolom chat-nya ya, Ciwina ya. Iya, kolom chat. Ada ya. Nah, cuma sedikit. Sekarang coba masing-masing gini. Tarik napas dan hembus. Lega atau tidak? Itu. Jadi hari ini kita belajar tadi kan Bu Lisa itu sharing di awal bahwa sangat penting buat kita untuk mendengarkan tubuh. Nah, kadang kita nggak sadar karena kita sudah terbiasa bernapas dan bernapas itu dilakukan secara otomatis. Jadi kita kadang nggak ngeh. Nah, sekarang kita gimana rasanya? Hidung saya berasa sebelah kanan tersumbat nih karena kalau saya tarik napas suaranya kenceng gitu kan ya. Artinya pasti lubang hidungnya mengecil gitu kan ya. Nah, coba gini, tarik
gitu ya. Tarik lagi. Jadi kita tutup masing-masing lubang hidung dan kita take note. Kalau lega 10, kalau tersumbat 0, kira-kira hidung kiri ada di angka berapa, hidung kanan ada di angka berapa. Silakan take note sendiri. Oke? Nah, balik lagi pernapasan. Sebetulnya karena kita hidup di Indonesia itu kalau kita bicara polusi itu cukup tinggi sehingga masalah pernapasan itu menjadi hampir menjadi masalah utama. Nah, teman-teman punya arsi atau peppermint kalian boleh pilih ya. Boleh arsi, boleh peppermint dengan catatan tadi udah nyoba ya. Hidung kiri, hidung kanan gitu ya. Masing-masing catat ya. Nah, sekarang kalau sudah siap dengan oil di tangan, ya boleh ambil satu drop saja. Nah ini, Bu Lisa nggak jadi jualan. Kalau sama saya pelit, saya cuma jualan satu drop dari 15 ml. Satu, satu botol ini berapa drop ya isinya ya, Bu Lisa ya? Yang 15 mili ya, 2,5 sampai 300 Ah, tetes. nah, jadi ini nanti maaf ya Bu Lisa, kau nanti jadi jualannya jadi irit gitu ya. Yang tadinya pakai 3 drop sama saya jadi satu drop gitu kan. Ambil satu drop, nah, kemudian kita ratakan, oles di tadi titik paru. Nah, nggak mau rugi kan, masih masih berminyak, apply di punggung tangan, ya, oke. Nah, dengan begini aja, begitu oles di paru dan punggung tangan, hidung saya udah mulai lega nih, ya. Kemudian kita lakukan VitaFlex. Saya biasanya kalau VitaFlex paru, tadi kan sudah ada ya, titik VitaFlex paru, udah tahu belum? Udah ya, Bu, Bu Lisa boleh put apa share gambar tangan tadi. Nah, ini kan kelihatan ya ada titik paru ya di tengah ya. Nah, jadi yang saya biasa lakukan adalah dari ujung sini saya vitaflex ke tengah. Jadi sih parunya saya kerjain. Nah, kita kerjain jadi dari sini dari ujung bawah jari manis saya tarik ke tengah. Satu. Kerjakan 3 kali masing-masing tangan. Dua, tiga. Kita kerjakan lagi. Satu, dua, tiga. Nah, ini paru. Langsung kan kalau bapil langsung ingatnya paru gitu ya. Selain paru tadi apa? Sinus ya. Sinus ada di mana? Sinus hidung ada di leher ini ya. Jadi kita kerjain. Satu, dua, tiga. Semudah itu. Nah, yang terakhir kita kerjakan di punggung tangan, bronchitube. Bronchitube itu kalau ini kelihatan ya tulangnya ya nih. Di antara tulang jari telunjuk dan jari tengah dan jari manis dan jari kelingking. Nah, jadi ini satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Jadi kita kerjakan 3 kali perulangan. Diulang ya, Ci. Kayaknya ada yang kelewatan yang ini. Mm-mm. Eh, Kalau saya lakukan, saya tidak pakai tekanan karena kan tujuannya hanya untuk mengenerate eh, apa piezoelektrik gitu ya, pulsa piezoelektrik. Petit nail gitu ya. 3 kali, 3 kali. Boleh nempel aja, asal tangannya di roll ya. Kalau ada kuku sebaiknya gimana, Ci? Potong kukunya.
Tuh kan, Bu Lina sama aku sehati nanyanya. Kukunya panjang nggak bisa, Ci. Works sebetulnya. Jadi tetap pet, cheat, sebisanya terus kan kena kuku. Nggak perlu pakai tenaga sih kalau ada kuku. Just do it. Nggak usah stres. Oke. Kalau kayak garuk-garuk. Dia nggak garuk sih. Pet. Digulirkan saja. Nail. Lepas balik lagi. Jadi digulirkan. Bukan garuk. Kalau garuk kan gini. Bener nggak? Petnya nggak dapat. Kalau garuk kan gini. Ini pet, tip, nail. Oke? Boleh, boleh pinjam jari teman. Anda sangat cerdas, Sarah. Oke, jadi setelah melakukan di tangan kiri dan tangan kanan, sekarang cek lagi hidungnya. Beda nggak? Ada yang beda nggak? Berasa jauh lebih plong nggak? Apalagi tadi yang Oh, punya keluhan hidung tersumbat. Silakan. aku, Ci, jauh lebih lega. Teman-teman yang Nah, lain silakan. oke. Nah, ini untuk pernapasan. Anak saya kalau tidur, saya kalau waktu masih bayi tidur sama saya itu kalau sekitar jam 3 sampai jam 5 itu jam paru. Paru melakukan detoksifikasi berdasarkan circadian clock. Nah, di situ tuh kadang kita ketemu. Kalau saya selalu ngelihat anak saya tuh gelisah tidurnya bolak-balik kiri kanan gitu ya. Nah, saya tuh simply cuman ngambil oil, apapun itu, saya suka pakai Tif atau Artsy di gitu kaki, kemudian saya kerjakan VitaFlex. Setelah itu tidur tenang sampai pagi gitu ya. Jadi itu sangat kebantu. Kemudian ke klien-klien saya juga yang anak-anak maupun orang tua selalu saya ajarkan untuk melakukan VitaFlex dan itu sangat membantu mereka. Jadi kalau sakit punya masalah pernapasan, ingat apa yang harus dilakukan untuk pertolongan pertama. Pitaflex di titik paru, bronkitu, sinus gitu ya, yang seingat kita. Kan pasti kita gampang tuh mengetahui itu semua. Oke? Apakah semua setuju hidung menjadi jauh lebih plong? Kalau setuju, tolong ketik angka 1. Terima kasih responnya. Oke, so mau diulang yang mana ya Bu Citra ya? Jadi paru tap tip nail ke arah tengah, satu, kiri kanan, kemudian kerjain bagian sinus, kiri kanan, kemudian bagian bronkitu di antara di antara tulang jari, jari kelingking, jari manis, satu, jari manis, jari tengah, satu. Jadi di antara tulang, gitu ya. Kerjakan di jari kiri dan kanan. Nah, itu akan sangat membantu yang paling gampang. Kalau radang tenggorokan dan tenggorokan terasa panas, bisa banyak Vitaflex di tenggorokan. Ini adalah bagian dari tenggorokan. Kalau kita menerjemahkan dengan mudah, kemudian boleh pakai peppermint di tenggorokan karena peppermint itu mendinginkan. Kalau misalnya radang itu kan panas ya kalau kita taruh kita oles peppermint di luar, dinginnya akan berasa sehingga akan mempercepat penyembuhan radang. Karena peppermint juga anti sakit. Oke, kita lanjut ke kasus perut. Nah, balik lagi Bu Lisa ke gambar Baik, tadi, gambar kita tangan. lanjut dulu ya, teman-teman, Nah, ke sekarang materi saya, kita. jadi kalau kita lihat, nah, masing-masing kita sadar diri dulu ya. Coba kita cek perut kita ada di mana. Coba masing-masing coba ketik.
perut itu ada di kiri, tengah, atau sebelah kanan? Coba masing-masing mengetik. Merasakan perutnya ada di mana sih? Kalau aku bilang, aduh sakit perut, yang aku pegang yang mana sih? Gitu kan. Boleh nggak? Kiri, tengah, atau kanan? Kanan. Oke, ada lagi tengah. Ada lagi posisi lambung, posisi perut. Seluruh area perut. Ah, ya boleh. Apa lagi? Kiri. Iya, thank you. Kiri, tengah, kanan. Bingung kan? Jadi yang benar yang mana nih perut nih? Kalau kita bicara tentang, baiklah. Thank you ya teman-teman responnya. Jadi kalau kita bicara tentang sakit perut, perut keseluruhan, itu banyak. Ya kan? Abdomen cavity atau abdominal cavity atau kita bicara rongga perut itu isinya banyak. Ada usus kecil, ada usus besar, ada pankreas, ada spleen, ada liver, ada gallbladder, ada lambung, ya kan? Nah, kalau kita bicara lambung, spesifiknya itu ada di sebelah kiri. Kalau kita bicara liver, itu satu satu yang segaris atau sejajar itu ada liver. Sebelah kan liver ada di sebelah kanan. Kalau kita bicara usus besar, seperti terlihat di tangan, itu ada ascending. Jadi dari tangan kanan naik, nyebrang ke kiri, kemudian turun ke arah tulang belakang. Itu posisi anus. Nah, jadi kalau paling enak itu tangan begini. Jadi naik ascending, transverse, kemudian descending. Nah, itu benar-benar kita harus ngerti kalau perut itu perut bagian mana, kan gitu. Kalau kita bicara lambung itu ada di sebelah kiri. Jadi kalau kita lihat tangan sebelah kiri, akan kelihatan nih ada stomach di sini. Kalau kita ke sebelah kanan, di sini nggak kelihatan ada lambung lagi nih, karena tidak ada, karena lambung itu didefinisikan di sebelah kiri tubuh, gitu ya. Ingat ya teman-teman, lambung sebelah kiri. Nah, jadi kalau kita bicara sakit perut, perut itu kasusnya banyak banget, ya kan? Bisa lambung, bisa sakit perut karena pup, bisa sakit perut karena eh, salah makan, karena cabai gitu kan ya banyak. Nah, sebelum kita mendefinisikan kenapa ya aku sakit perut, yang diambil pertama apa? Boleh digest. Kalau digest itu kan tadi kata Bu Lisa all in one ya, Bu Lisa ya, bener nggak? Benar, Ci. Tim lengkap, tim lengkap. Tim lengkap, tim lengkap. Saya ingatnya all in one, maaf. Jadi Gak kalau apa-apa. bicara ada peppermint ya dia ya, ada Betul, peppermint, ada ada juga di situ. ginger gitu kan. Nah kalau peppermint ngadem, jadi kalau makannya kurang panas gitu, ketemu peppermint enak gitu ya. Ginger membantu pencernaan. Nah boleh ambil, jadi masing-masing define ya. Ada yang punya keluhan perut nggak? Aku. Nah, silakan bagi yang punya keluhan perut gitu ya, ataupun tidak, nanti yang tidak boleh cerita. Ambil satu drop digest, saya lebih senang langsung tetesnya itu dekat posisi lambung. Jadi, nah ini dekat posisi lambung kiri kanan, kemudian saya tambahin, saya gosok gitu ya, lebih banyak ke arah usus besar yang tadi. Jadi lebih ke perut jadi di daerah sini saya lebih banyak menggosokkan eh, digest itu di daerah sini. Kalau kita nggak tahu masalahnya apa, ya sudah kita kerjakan perut gitu ya. Lambung di sini sebelah kiri dekat sama tulang belakang gitu kan. Nah, ini pet boleh kalau semua jari tidak cukup, pakai aja dua jari gitu kan ya. Petit nail gitu kan. Nah, boleh geser ke arah tulang belakang. Sebelah sini kita mulai dengan usus besar. Ascending, nyebrang,
transverse. Jadi kalau ada garis, pas di bawah garis. Di atas garis itu jatahnya paru. Eh, sorry, salah. Bukan, saya jadi bingung. Terus turun, descending ke arah tulang ekor. Di sini kira-kira definisi tulang ekornya saya. Jadi saya ulang, naik, ascending colon, kemudian transverse, nyebrang sampai ke ujung bawah jari kelingking, saya turun ke arah titik tulang belakang karena anus kita itu ada di tulang belakang. Deket satu garis. Ascending, transverse, transverse, turun ke tulang belakang. Oke, kerjakan 3 kali, kemudian kita usus. Usus banyak kan? Nggak ngerti kan usus kecil arahnya dari mana ke mana? Begini aja, ke atas. Dua tangan ya, Ci? Kiri kanan. Ya, kiri kanan. Oke, boleh diulang saya lagi, Ci? Mungkin ada yang ketinggalan. Saya ulang. Perut, posisi lambung ada di sebelah kiri, di sini. Kerjain lambung. Oke, kemudian usus besar naik di ascending dari tangan kanan bawah, naik ascending transverse ke jari berikutnya juga masih transverse, kemudian descending turun ke arah tulang ekor. Oke, kemudian kalau usus halus ya udah dari bawah ke sampai ke bawah garis. Ini garis apa sih? Kalau rajah tangan tuh ikut aja deh apa namanya gitu sampai ke bawah situ. Selesai. Nah, itu sudah untuk untuk masalah perut. Silakan buat teman-teman setelah mengerjakan itu 3 kali perulangan, ada yang memberikan komentar? Yes. Wah, good noticing ya, Bu Lia ya. Terasa hangat di perut. Aku kayak kemarin, Ci Wina. Baiklah, saya catat. Ada lagi sendawa. Nah, iya. Jadi kita menstimulasi supaya sebetulnya ini dalam hal pengertiannya itu bukan menyembuhkan, tapi dia mengembalikan energi sehingga si organ itu dapat bekerja dengan baik sesuai dengan eh, yang seharusnya. Jadi itu definisi kenapa kita melakukan VitaFlex. Bukan menyembuhkan, tapi kita menstimulasi supaya organ tersebut dapat bekerja seperti apa yang seharusnya. Gitu. Kalau organ tidak dapat bekerja seperti yang seharusnya, artinya dia punya masalah. Gitu ya. Jadi definisinya sangat sederhana. Oke, next. Oke ya, jadi perut hangat, ada yang sendawa, ada yang ya rata-rata mungkin paling gampang adalah rasanya hangat di perut. Oke, next. Next kita move lagi ya, means kita masing-masing atau semua dan kita mencoba dan sudah merasakan. Nah, next yang paling gampang, yang paling sering kita ketemu adalah pusing. Ada yang pusing nggak sekarang? Ada yang pusing nggak? Wah, ada yang suka pada pusing ya. Nah, pusing bisa ngambil peppermint, tadi boleh emgrain. Kalau memang sakit kepalanya berat, langsung drop apply di kulit kepala aja. Itu udah pasti akan sangat amat membantu. Sisa di tangan, jadi ambil satu drop, ratakan di jari, usap di eh, kulit kepala. Sisanya itu, tadi kepala ada di mana? Ada di jempol, bener nggak? Di sini ya, pituitary pineal brain. Nah, di sini. Ini adalah posisi kepala. Nah, sisa di tangan. Jadi maaf ya Bu Lisa, again kita pelit hanya satu drop.
udah di apply di kulit kepala, sisanya apply kita Vitaflex di jempol. Karena di jari kita sudah ada kan, tadi kita kan pakainya apply-nya jari. Nah, terus kita sisanya nggak mau rugi kan? Ini kita tuh makhluk-makhluk yang sebetulnya nggak boleh rugi karena satu tetes essential oil itu fungsinya luar biasa ya. Propertinya juga luar biasa. Jadi jangan waste satu drop essential oil yang ada di telapak tangan kamu. Nah, setelah melakukan itu ada yang punya testi? Sederhana kan buat kepala kan? Cuman gitu aja. Nah, kalau mau detail memang di teknik VitaFlex untuk kepala itu juga ada tekniknya kalau Anda ikut proper training gitu ya karena akan itu juga melakukan butuh waktu untuk mengaplikasikannya. Nah, teman-teman yang tadi kepalanya berat, ada yang punya keluhan, apakah terbantu? Lakukan di jempol kiri dan kanan ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah selesai semua, silakan ambil HP, kembali ke posisi yang tadi dengan penerangan yang sama, kemudian silakan jepret mukanya. Foto close up. Thank you, Latifah. Aku udah foto close up. Nah, sekarang tolong teman-teman yang sudah foto silakan bandingkan. Apakah ada bedanya? Silakan ketik di kolom chat. Eh, yang mau buka mic untuk sharing juga boleh ya, beli saya. Boleh, boleh. Kalau ada yang mau buka mic untuk sharing, silahkan raise hand, ntar aku buka deh. Kalau sekarang boleh teman-teman di kolom chat dulu. Kalau aku udah kelihatan. Tadi itu sebelumnya mukanya juga masih cantik, Caela. Tapi agak beda Emang dengan cantik. sekarang. Udah jauh lebih seger ya, Ci. Sekarang itu ternyata aku baru nyadar di handphone ini. Sekarang mukanya jauh lebih seger daripada yang sebelumnya. Teman-teman boleh dilihat di kolom chatnya. Kasih tahu Ciwina rasanya mukanya terlihatnya seperti apa before dan afternya. Pengalaman itu jadi ada yang mukanya kiri dan kanan itu tidak simetris. Jadi setelah Iya. melakukan VitaFlex itu mukanya jadi lebih simetris. Ada yang menjadi lebih cerah kulitnya. Ada yang matanya menjadi lebih bersinar. Jadi macam-macam ya. Karena tadi setelah kita melakukan eh, VitaFlex untuk pernapasan itu sebetulnya oksigen yang kita hirup menjadi lebih banyak, antioksidan yang masuk ke badan juga menjadi lebih baik gitu ya. Jadi karena oksigen itu kan antioksidan. Jadi membuat mata kita menjadi lebih cerah, muka lebih rileks gitu kan ya, organ menjadi lebih sehat. Nah, oke. Pada notice ya, ada bedanya ya. Jadi saya cuma mau dengan begitu saya sebetulnya cuma mau sharing. Kalau mau tetap cantik, apa yang harus kita lakukan? Kita flek dengan essential oil, tambahan essential oil. Oke, itu saja kita balik lagi ke slide. Lisa, maaf, tolong slide-nya. Nah, terima kasih ke gambar slide berikutnya. Slide lagi. Nah, terakhir, ini kan rata-rata kan teman-teman kita punya bayi, punya anak sekarang. Apakah aman buat bayi? Coba yang bilang aman, coba ketik angka 8. Thank you teman-teman. Jadi ini sebetulnya tekniknya aman banget ya buat kita apply tidak hanya di diri kita, di orang tua, tapi juga sangat-sangat aman. Teknik non-invasif ini kita aplikasikan di bayi kan ya. Jadi kita tahu nih kalau bayi lagi napasnya grok-grok, then we know what to do ya kan. Dilute atau tidak karena ada di telapak kaki buat saya nggak masalah sih, telapak kaki, telapak tangan itu nggak masalah kecuali di apply di muka ya teman-teman ya, kalau di muka horor jangan sampai nggak di dilute.
Liu. Oke, baik, ini saja teknik Vitaflex kita hari ini. Saya kembalikan lagi ke Ibu Lisa. Wah, terima kasih banyak ya Ciwina. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri, saya boleh tanya, adakah teman-teman di sini yang punya pertanyaan? Saya akan pilihkan pertanyaannya untuk Ciwina, yang tentunya yang saya pilihkan, mohon maaf, harus yang comply ya teman-teman ya. Oke, ada punya pertanyaan kah teman-teman di tempat ini? Saya lihat di kolom chatnya ya. Dan yang saya pilih yang comply dan sesuai dengan materi kita. Adakah yang punya pertanyaan? eh Nanti Kak Novita kalau nanti aku pilih yang ini semuanya nanti bertanyakan titik yang sama tapi mungkin Ciwina bisa nih dari Ibu Vince. Ciwina, apa beda ada bedakah efektivitas VitaFlex di telapak kaki dan telapak tangan? Oke, kalau di saya sebetulnya lebih senang melakukan Vitaflex di telapak kaki. Kenapa? Karena di kaki itu kita lebih gampang memetakan tubuh kita daripada di tangan. Ya, tapi bukan tidak efektif. Tapi selama kita bisa memetakan tubuh kita dengan baik di tangan maupun di kaki, hasilnya sebetulnya sama. Nah, tadi walaupun kita lakukan di tangan, teman-teman juga merasakan kan ya bedanya. Even kita Vitaflex untuk masalah perut, perut kita pun hangat. Artinya apa? Artinya kalau kita petakan dengan baik, pulsa pisau elektrik yang di-generate itu tetap akan sampai ke lambung. Ya, betul. Ya. Baik. Oke, terjawab ya Bu Vince ya. Oke, saya ambil dua lagi ya Ciwina ya. Kalau ada keluhan anak batil, selain di telapak kaki, boleh nggak sih Ciwina pijat di batang hidungnya gitu supaya lebih kehirup aromanya? Sebetulnya kalau di batang hidung, kalau kita oles di anak-anak itu kan keluhannya banyak ya, pedes lah dan sebagainya. Dan mungkin kalau agak panas, yang selain arsi mungkin akan menyebabkan kulit menjadi merah juga kan ya, kecuali di ditiup. Tapi kalau mau melakukan di muka, saya sarankan apalagi buat anak-anak kalau kita mau ketok alas alas dengan tangan kita boleh diketok begini, boleh. Nah, kalau kita lakukan di anak-anak, ingat di alas. Jadi karena struktur tulang kepala itu kalau kita ketok ini juga akan membantu untuk kasus-kasus sinus ya atau hidung tersumbat. Hmm. Atau di kedua titik ini. Oh iya tadi kelewat ya. Ada dua titik yang saya share belum belum saya deliver. Ini adalah titik judulnya itu apa? LI 20. Slide berikutnya. Nah, ini tambahan. Nah, ini ada fragrance. Jadi kalau hidung tersumbat tidak bisa mencium, kedua titik ini pakai arsi boleh, pakai digest boleh. Enggak sih, bukan salah peppermint. Pakai peppermint boleh. Titik di sini ditekan aja. Nah, aku pressure point ini akan membuka titik untuk eh, supaya kita bisa bernapas dan mencium bau dengan baik. Terus di anak-anak boleh ya, tadi ada essential oil boleh dipilih, banyak sekali range essential oil yang dipakai. Boleh Harmony, boleh boleh frankincense, boleh Grain, boleh Digest, boleh apapun. Itu di titik timus, ini timus kita itu ada di tengah, posisinya di sini. Kuncupkan tangan, ketuk aja setiap pagi 20 kali untuk menstimulasi apa terbentuknya imun tubuh sehingga akan membantu penyembuhan menjadi lebih baik dan Oke. juga membuat kita menjadi imun sistem kekebalan tubuh kita menjadi lebih baik. Sudah, itu aja apakah menjawab? Menjawab, Ci. Berarti kalau dua titik di sini welcoming fragrance itu tadi cukup ditekan aja. Lalu, Tekan aja.
Kalau yang di Oil di oilnya di ujung jari aja kan. ya. Sisa-sisa oil jangan lupa. Tapi jangan habis pakai Vitaflex telapak kaki terus pakai buat nekan ini ya kasihan nanti mukanya jerawatan. Lalu kalau yang timus, Ini oilnya betul. ditaruh di sini atau di titik timusnya, Ci? Timus oilnya oles di timus di dalam ya. Terus ya kita di luar kita boleh ke 20 Oh, kali pagi. oke, Kalau siap. mau cepat dua gapat. Nah, gitu ya boleh Oke, dua untuk pertanyaan itu. lagi ya, Ci. Oke, dua pertanyaan lagi adalah, Ciwina, kalau tadi kan kita udah ngobrolin ke pusing ya di sini ya. Kalau vertigo titiknya Hmm. sama nggak, Ci? Vertigo ya, tapi kalau kita bicara tentang saraf, itu ada banyak dari sini sampai ke kepala. Kerjain aja, jangan jangan ini, jangan ragu-ragu. Ini kan gratis kan ya, benar nggak? Kita lakukan ini kan gratis ya. Dari Mm-mm. sini sampai ke sini aja. Nah, kalau misalnya pada mau tambah gitu ya, mau tambah, boleh tambah dengan oksigen. Apa yang harus kita ambil titiknya? Haru. Paru. Nah, tambah paru. Terus kita tutup dengan ini sepanjang jalur tulang belakang dan kepala. Oke, itu untuk Itu vertigo. vertigo. Oke, thank you Ciwina. Ciwina, berapa kali seminggu sih kita bisa lakukan VitaFlex atau misalnya cuma ada keluhan aja? Setiap hari, setiap pagi supaya muka kita Asik. menjadi Pertanyaan berikutnya, cantik, ya kan? Ciwina. Pertanyaan berikutnya, VitaFlex ini, teknik ini apakah lebih efektif dilakukan di titik-titik tadi, atau misalnya di waktu kita sakit perut lakukan langsung di perut gitu? Gimana Ci yang lebih efektif? Sama jawabannya. Karena ini kan intinya adalah menstimulasi pulsa piezoelektrik ke organ yang Mm, related dengan organ. mm-mm, Harapannya begitu organnya mendapat stimulasi mm, piezoelektrik, dia menjadi kayak dibangunin loh, yang tadinya malas-malas, gua setrum lu supaya bangun mm. tuh, gitu bahasanya. Jadi organnya bangun, bisa bekerja dengan baik, maka simptom itu akan hilang. Oke, siap. Gitu. Ci, Ya, ngomong-ngomong tadi tapping timus itu pakai oil apa aja? Atau oil tertentu? pilihannya adalah essential oil yang hangat. Boleh Tif, boleh Digest, boleh Engrain, boleh Harmony. Pok- Pokoknya pilihannya essential oil yang hangat, bukan mint. Peppermint itu dingin. Jadi Mm, kalau radang tenggorokan boleh pakai peppermint karena dingin, mendinginkan yang panas. Jadi kalau dipakai di timus yang dingin, takutnya dia akan mengenerate mukus di paru karena dingin. Oke, baiklah. Sepertinya semua sudah terjawab dengan baik. Sekarang saya akan tutup, tapi sebelum saya tutup, boleh teman-teman kasih pendapat gimana sharing kita di pagi hari ini. Jadi Ciwina bisa melihat pendapat teman-teman juga di sini. Boleh diketik di kolom chatnya. Menurut kamu sharing seperti ini, sharing pagi ini, menurut kamu seperti apa? Lalu apakah kita sering-sering ngadain training seperti ini atau gimana? Silahkan teman-teman biar kita bisa baca. Mau lagi. Tuh kan, Ciwina. Bermanfaatkah teman-teman sharing seperti ini? Ciwina bisa baca sendiri ya. Keren banget loh, Ci. Sering-sering katanya, Ciwina. Hmm. Oke, ternyata sangat bermanfaat. Baiklah. Hangatnya sampai ke punggung loh, Ci. Padahal di VitaFlexnya pakai digest bisa sampai ke punggung. Oke. Ciwina, banyak sekali yang berterima kasih pada Ciwina. Semoga berkah kembali kepada Ciwina yang sudah men-sharingkan ilmu untuk kita semua. Kita doakan kesehatan Ciwina, kita doakan kesuksesan Iya. Ciwina, dan juga kita doakan kesuksesan dan kesehatan kita. Ciwina, ada pesankah untuk kita semua? Gak ada, thank you. Mendengarkan tubuh ya, balik lagi ke apa yang tadi di-share sama Bu Lisa, mendengarkan tubuh. Kadang kita tidak sadar karena kita sudah bernapas dengan otomatis. Jadi kalau hidung kesumbat-sumbat dikit, kurang-kurang dikit, kitanya nggak aware. Jadi itu sering-sering belajar atau
untuk mengenal tubuh, mendengarkan tubuh, sehingga dengan ada keluhan yang kecil-kecil, sedia payung sebelum hujan, kecil-kecil itu kita handle dulu sebelum menjadi satu penyakit yang berarti. Thank you. Baik, Itu aja. terima kasih Ciwina. Terima kasih teman-teman semua, sehat-sehat semua ya. Kalau kata Ciwina, dengarkan tubuh kamu, kembalikan keseimbangan alami tubuh kamu dengan sesuatu yang alami, essential oil. Selamat siang dan sampai jumpa di training berikutnya. Dan semuanya. Thank you. Dah.